Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, kedatangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron di Yogyakarta. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Macron akan juga didampingi oleh Presiden Prabowo untuk mengunjungi Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, dan juga kemudian akan mengunjungi Candi Borobudur. Lawatan ini merupakan bentuk kerjasama strategis yang telah dilakukan sejak hari kemarin, di mana ada 26 perjanjian atau MOU di antara pemerintah Indonesia dan juga Kamar Dagang Indonesia. Dan ada 21 sepakatan strategis terkait dengan keamanan, pertahanan, budaya, dan juga ilmu pengetahuan. Visi dari Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron merupakan kerjasama bilateral yang akan terus dibina hingga tahun 2050 atau 100 tahun kerjasama antara Indonesia dengan Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Akademi Militer Magelang siang hari ini bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Bendera Indonesia dan Prancis telah menghiasi sepanjang jalan menuju Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Persiapan terus dilakukan jelang kedatangan Presiden Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron. Parade dan pasukan berkuda akan menyambut tamu negara. Setelahnya Presiden Prabowo akan memperlihatkan laboratorium kelas bahasa yang digunakan para taruna dan juga personel TNI. Salah satunya mempelajari bahasa Prancis. Dari Akademi Militer, Macron dan Ibu Negara lalu akan mengunjungi Candi Borobudur. Lalu sebelumnya untuk memastikan kelancaran kunjungan Presiden Prabowo dan Presiden Macron, panitia menggelar gladi bersih dengan skenario pasca kunjungan Presiden dari Akademi Militer menuju destinasi selanjutnya. Gladi bersih dilaksanakan mulai dari dalam kompleks Akademi Militer. Lalu kemudian simulasi kepulangan dimulai dengan iring-iringan kendaraan keluar dari Akademi Militer dengan dikawal kendaraan patwal militer. Proses meninggalkan Akademi Militer juga diiringi oleh drum band Akmil. Setelah meninggalkan Akmil, kemudian direncanakan Presiden Emmanuel Macron bersama dengan Presiden Prabowo akan mengunjungi kawasan destinasi Candi Borobudur. Sebelumnya juga dalam pertemuan kemarin antara Presiden Prabowo dengan Presiden Macron ada sejumlah kesepakatan strategis. Salah satunya juga terkait dengan bagaimana Prancis menjadi salah satu bagian dari mitra strategis di global dengan situasi terkait dengan keamanan global, baik juga dengan kerjasama ekonomi global. Indonesia menjadi mitra strategis Prancis, terutama juga untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Ini dalam pertemuan kemarin menjadi salah satu bagian pokok pembahasan yang dijadikan kesepakatan di mana keduanya akan mendorong menyelesaikan konflik panjang antara Palestina dengan Israel. Kemudian juga Presiden Prabowo dengan Macron menyatakan isu kemanusiaan mesti dikedepankan demi mewujudkan perdamaian pada kawasan itu. Kunjungan kenegaraan ini dari Presiden Macron merupakan kunjungan kenegaraan sebuah peringatan dari kerjasama bilateral 75 tahun antara Indonesia dengan Prancis, dan Prabowo Subianto maupun Macron turut menjaga, membina dan hubungan ini hingga 100 tahun ke depan, terutama di tahun 2050. Ada 21 kesepakatan strategis yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ada 26 perjanjian dengan Kamar Dagang atau MEDEF Internasional, Kamar Dagang Internasional Prancis dengan Kamar Dagang Indonesia. Dan saat ini Presiden Macron dijadwalkan menuju Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, dan juga akan menuju kawasan destinasi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kita saksikan bersama di mana
Presiden Emmanuel Macron bersama juga dengan Brigitte Macron atau Ibu Negara tiba di Bandara Yogyakarta dan akan langsung menemui Presiden Prabowo. Baik, kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, yang saat ini berada di Yogyakarta. Triksi, untuk saat ini bagaimana pantauan Anda di mana Presiden Emmanuel Macron akan berkunjung di Akademi Militer Jawa Tengah? Ya, Judo. Kalau kami memantau dari siaran langsung yang ditayangkan oleh Sekretaris Presiden, memang saat ini helikopter sedang bersiap-siap menuju ke Akademi Militer Magelang. Diperkirakan ini akan memakan waktu sekitar 30 sampai 40 menit, Juno. Jadi kalau kita melihat saat ini pukul 11:09 waktu Indonesia bagian Barat, diperkirakan pukul setengah 12 atau menjelang pukul 12, Presiden Prabowo Subianto beserta Presiden Macron dan juga Ibu Negara ini akan tiba di Akademi Militer Magelang. Setibanya di sini, kalau dari pantauan sampai saat ini memang persiapan masih terus dilakukan. Beberapa hal ataupun juga beberapa pihak ini memastikan bahwa semuanya sudah dalam posisi siap, sudah dalam kondisi yang terbaik, sehingga ketika nanti tamu negara datang langsung disambut dengan upacara penyambutan ataupun juga dikatakan upacara kehormatan penyambutan tamu negara. Tadi dikatakan bahwa nanti akan ada pasukan berkuda yang khusus dilatih untuk kemudian menyambut tamu negara, ada parade, ada atraksi dari para anggota militer, kemudian juga nanti ada atraksi dari defile. Nah, ini akan menyambut kedatangan Presiden Macron, Ibu Negara, dan juga delegasi Prancis. Dan kita lihat juga sudah ada beberapa di sini yang akan menyambut ketiganya datang ataupun juga tiba di Akademi Militer. Nah, kalau kita lihat dari jadwalnya, Judo dan juga saudara, nanti setelah mengikuti upacara ataupun juga sudah disambut dengan upacara penghormatan tamu negara, nanti Presiden Prabowo Subianto akan mengajak Presiden Prancis Emmanuel Macron ini ke laboratorium bahasa fasilitas A yang ada di sini. Itu adalah laboratorium bahasa yang memberikan fasilitas kepada para taruna maupun juga anggota TNI untuk belajar bahasa. Salah satunya adalah bahasa Perancis yang tadi dikatakan oleh salah satu puspen yang ada di Akmil Magelang ini bahwa pelajaran bahasa Perancis ini diberikan kepada taruna maupun juga anggota TNI untuk kemudian nanti mereka bisa menguasai maupun juga bisa mengerti secara langsung bahasa Perancis yang kebanyakan ada di alutsista ataupun juga seperti di buku manual ataupun instruksi-instruksi di alutsista yang memang kalau kita lihat ini banyak dibeli dari negara Perancis. Jadi itu salah satu tujuannya yang diberikan bahasa Perancis di tempat ini untuk melatih para taruna maupun juga anggota TNI. Dan nanti Presiden Prabowo Subianto akan memperlihatkan ada murid-murid yang sudah mahir, udah fasih berbahasa Perancis. Kemudian juga kan kalau kita melihat kemarin pertemuan juga Presiden Emmanuel Macron ini mengundang bukan hanya Presiden Prabowo Subianto tapi juga dari anggota militer untuk nanti bisa ikut parade di tanggal 14 Juli. Nah, ini menjadi sebuah kehormatan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan seperti apa fasilitas dari Akademi Militer, pelatihan Akademi Militer di sini, dan juga pendidikannya seperti apa di tempat ini akan diperlihatkan secara langsung kepada Presiden Macron. Nah, nanti setelah dari menunjukkan ataupun juga memperlihatkan dan memperkenalkan beberapa murid yang ada di laboratorium bahasa tersebut, barulah semuanya akan ikut makan siang bersama. Nanti di ruang makan siang tersebut seperti biasa, seperti istirahat, kemudian juga makan siang bersama, ada perbincangan mungkin yang akan berlangsung di sana, dan nanti tidak berselang lama baru semuanya akan bertolak ke Candi Borobudur. Sudah ada persiapan juga di Candi Borobudur, Jura dan juga saudara, untuk menyambut kedatangan tamu negara ini yang juga menjadi sahabat dekat dari Presiden Prabowo Subianto, yang kita lihat ya bagaimana Presiden Prancis
Emmanuel Macron ini bukan hanya tertarik pada hubungan bilateral di bidang pertahanan saja, tapi juga di bidang budaya. Ini yang juga disampaikan dalam makan malam kemarin di Istana Negara, bahwa budaya Indonesia ini juga mempengaruhi tokoh-tokoh besar yang ada di Perancis. Jadi dari penyair, kemudian juga ada dari komponis, ini mempengaruhi orang-orang ataupun juga tokoh-tokoh besar yang ada di Perancis. Nah, Juno, ketertarikan dari Presiden Macron ini juga lah yang kemudian membuat kerjasama hubungan ini antara Indonesia dan juga Perancis bukan hanya sebatas dari hubungan persahabatan, pertahanan, dan juga ekonomi, tapi juga dari bidang pendidikan, kemudian juga di bidang budaya, lalu kemudian juga di bidang kesehatan, dan juga sektor-sektor lainnya yang kemudian bisa diperkuat. Tapi salah satu hal yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah bukan hanya di bagian kerjasama di bagian peralatan ataupun juga pengadaan saja, tapi untuk meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia. Sehingga ini juga mengapa menjadi alasan Presiden Prabowo Subianto mengajak Presiden Emmanuel Macron, Ibu Negara, Madam Brigitte, kemudian juga delegasinya untuk datang ke Akademi Militer untuk melihat secara langsung pendidikan serta pelaksanaan dari Akademi Militer yang ada di Magelang itu. Juno. Ya, Triksi, untuk saat ini apakah Presiden Macron telah tiba menggunakan helikopter, terutama tadi dari Bandara Yogyakarta International Airport. Kemudian Presiden Macron dikabarkan akan menggunakan helikopter menuju Akademi Militer Jawa Tengah. Betul, Juno, memang sedang persiapan helikopter menuju Akademi Militer, ataupun juga kalau misalnya kita melihat dari jadwal ini nanti ketibaan sekitar pukul 11.30 ataupun sekitar pukul 12 siang. Itu nanti mereka tiba menggunakan helikopter di tempat ini di Kulon Progo. Lalu kemudian akan mengikuti beberapa agenda yang tadi sudah saya sampaikan, Juno dan juga saudara. Nah, yang menariknya adalah bagaimana Presiden Macron ini bukan hanya tiba di Indonesia ke Istana Negara dan juga ke Akademi Militer dan ke Candi Borobudur saja, tapi kalau kita melihat kemarin perjalanannya selesai dari Istana Negara, Kepresidenan dirinya mengunjungi Universitas Jakarta. Kemudian menjadi pembicara di sana, melihat juga beberapa fasilitas yang ada. Selain itu kemudian menuju ke ASEAN dan setelahnya mengikuti makan malam bersama. Jadi kalau dikatakan ini perjalanan cukup panjang, menghabiskan waktu cukup panjang di Indonesia, karena kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada saat ketibaannya di sini, dia mengatakan bahwa dirinya sangat senang setelah tiba di Indonesia, yang juga bukan hanya kedua kali, karena sebelumnya ini juga sudah datang ke Bali pada saat Presiden Joko Widodo bertemu di sana 2 tahun lalu, dan dikatakan bahwa kembali ke sini bukan hanya merasa bisa nostalgia bertemu dengan sahabatnya yaitu Presiden Prabowo Subianto, tapi juga bisa melihat secara langsung bagaimana hubungan kedua negara ini sangat strategik dan juga bersahabat. Jadi kalau tadi sudah dikatakan ada 21 penandatanganan ataupun juga kerjasama, itu lantaran untuk memperkuat juga hubungan antara negara Indonesia dan juga negara Prancis, yang juga menjadi komitmen dari Prancis yang disampaikan oleh Presiden Emmanuel Macron adalah mendukung keanggotaan Indonesia di bidang ekonomi, di bidang CEPA dan juga OECD. Nah, ini juga yang dinantikan oleh negara Indonesia untuk melihat dorongan ataupun juga bantuan dari negara Perancis untuk bisa menyelesaikan masalah, mendorong bagaimana keanggotaan Indonesia di CEPA dan juga di OECD agar ada stabilitas, lalu kemudian juga ada kerjasama yang bisa dikembangkan di bidang ekonomi. Itu setidaknya yang saya kutip dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Emmanuel Macron maupun juga Presiden Prabowo Subianto. Juno. Iya, kita melihat bahwa simbol dari kerjasama ini juga secara konkret dilakukan oleh Emmanuel Macron mengunjungi tempat-tempat yang dimana kerjasama termasuk dari kebudayaan, ilmu pengetahuan, keamanan dan pertahanan,
kemudian juga terkait dengan kebudayaan. Kemarin kita lihat bahwa Macron mengunjungi Universitas Negeri Jakarta, itu terkait dengan pendidikan, isu ilmu pengetahuan, mungkin ada kerjasama di kesepakatan dari 21 itu, dan kemudian hari ini menuju Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dari sisi kesepakatan, terutama di bidang pertahanan keamanan, seperti apa saja yang kemarin telah ditandatangani oleh kedua pimpin negara ini? Juno, sebelum ke sana, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, Juno, nampaknya ini juga sudah ada persiapan dari beberapa pasukan untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron maupun Ibu Negara dan juga Madam Brigitte. Tapi tentu kita akan lihat secara langsung nanti ketika sudah tiba di sini, karena saat ini pantauannya adalah masih dalam perjalanan. Nah, kembali ke dalam hubungan strategis di bidang pertahanan dan juga keamanan, kita melihat bagaimana Perancis ini menjadi mitra Indonesia nomor satu untuk modernisasi alutsista. Bagaimana pertukaran ini bukan hanya kesepakatan dalam alutsista saja, tapi ada sepakat pertukaran dan perlindungan bersama atas informasi rahasia bidang pertahanan. Itu setidaknya di luar alutsista, lalu kemudian juga ada pengembangan terkait dengan industri pertahanan melalui joint production dan alih teknologi. Inilah juga yang menjadi concern dari Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mengembangkan alutsista di dalam negeri. Maka dari itu, joint production ini juga menjadi salah satu hal yang penting yang kemudian harus ditindaklanjuti. Karena ketika memang sudah melatih para tarunanya ataupun juga anggota TNI untuk mengerti bahasa Prancis dalam menguasai alutsista yang dibeli, tapi juga nanti ke depannya harapannya bisa membuat sendiri, produksi sendiri alutsista yang bisa digunakan langsung oleh negara. Jadi ada transfer teknologi, ada transfer ilmu yang juga diharapkan nanti ini dilakukan dalam kesepakatan. Nah, selain itu juga kalau kita melihat dari tahun ke tahun sebelum Presiden Prabowo Subianto ini menjadi presiden pada tahun 2022 ini juga sudah ada kesepakatan pertahanan ketika Presiden Prabowo Subianto waktu itu menjadi Menteri Pertahanan. Di sana ada kesepakatan pertahanan senilai 8,1 miliar dolar Amerika Serikat yang mencakup pesanan 42 jet tempur Rafale. Nah, ini diperkirakan datang ataupun juga tiba di Indonesia pada tahun 2026. Selain itu juga ada perjanjian pengembangan kapal selam dan amunisi, serta dilanjutkan pada tahun 2023 ada pembelian 13 radar pengawasan udara jarak jauh dari Thales Perancis. Lalu pada tahun 2024 ini ada kesepakatan dengan galangan kapal milik negara Perancis, Naval Group, untuk membeli 2 kapal selam Scorpion. 2 kapal selam Scorpion. Nah, itu kesepakatan pertahanan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Jadi ketika sudah menjadi presiden, maka kesepakatan tersebut ini semakin diperluas dan juga kembali dilanjutkan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang juga kemarin sudah mengkonfirmasi bahwa ada kesepakatan di bidang pertahanan antara Indonesia dan juga Perancis, kemudian juga terkait dengan keamanan. Inilah beberapa kesepakatan yang juga menunjukkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Perancis. Juno. Baik, untuk saat ini bisa Anda estimasikan bagaimana dengan ketibaan Presiden Macron, terutama jarak dari Bandara Yogyakarta Internasional sekitar 65 km, lalu menuju dari Kulon Progo lalu menuju Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah menggunakan helikopter? Juno, kalau dari informasi yang kami terima, karena sudah take off sejak pukul 11 lebih 10 menit, 10-15 menit waktu kami, waktu Indonesia bagian Barat, jadi sekitar 7 menit lagi ini diperkirakan akan tiba. Jadi sudah terlihat para pasukan ataupun juga para taruna yang bersiap untuk menyambut secara
upacara kehormatan ini sudah bersiap-siap. Kami sudah melihat di beberapa sisi mereka sudah bersiap-siap untuk melihat kedatangan secara langsung Presiden Prabowo Subianto bersama dengan tamu negaranya, yakni Presiden Macron dan juga Ibu Negara Madame Brigitte dan delegasi dari Perancis. Jadi kalau diperkirakan ini tidak akan lama lagi, Juno, kita akan melihat kedatangan tamu negara yang disambut spesial di Akademi Militer Magelang. Baik, kita nantikan bagaimana nanti kedatangan dan juga Presiden Macron bersama dengan Presiden Prabowo di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda, Triksi Valencia dari Magelang, Jawa Tengah. Dan saudara, sebelumnya Presiden Emmanuel Macron sempat melontarkan peribahasa Indonesia saat jamuan makan malam di Istana Negara Jakarta. Macron mengutip peribahasa sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit saat menyinggung penguatan hubungan diplomasi Indonesia dan Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron optimistis 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis akan semakin kuat ke depannya. Hal ini ia sampaikan saat jamuan makan malam bersama dengan Presiden Prabowo Rabu malam. Macron juga menyinggung rencana kunjungannya ke Akademi Militer Magelang untuk mengetahui Tentara Nasional Indonesia yang siap belajar bahasa Prancis. Serta rencananya Macron mengenal budaya Indonesia dengan mengunjungi Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Republik Prancis yang terhormat Saudara Emmanuel Macron. Berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit, dit le proverbe. Berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit, kata pepatah. Un peu avec le temps devient colline. Seiring berjalannya waktu akan menjadi bukit. Et peu à peu, d'année en année, oui, notre amitié a atteint des hauteurs de plus en plus élevées. Dan sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun persahabatan kita telah tumbuh menjadi semakin tinggi. Il y a 75 ans, la France reconnaissait l'indépendance de la République Indonésia. 75 tahun yang lalu Prancis mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Votre révolution a inspiré le monde, puis vous avez guidé un chemin d'indépendance et de non-alignement si singulier. Revolusi yang dilaksanakan ini telah menjadi inspirasi bagi dunia dan sikap kemandirian ini pula. Selain itu, Presiden Prabowo mengajak Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk ikut dorong kemerdekaan Palestina. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat kunjungan Presiden Macron di Istana Merdeka Jakarta. Pasukan berkuda mengiringi kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Jakarta. Sambutan hangat langsung diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Macron dan sang istri Brigitte Macron begitu tiba di halaman istana. Usai mengikuti upacara penyambutan, Presiden Prabowo mengajak Macron untuk melihat ruang kerjanya. Di sini, Macron sempat mengira jika sosok dalam lukisan adalah Prabowo. Namun Prabowo kemudian menjelaskan bahwa lukisan itu adalah Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Sementara itu, di saat Prabowo dan Macron sedang melakukan pertemuan empat mata, putra Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, tampak mendampingi istri Presiden Prancis, Brigitte Macron. Didit terlihat berbincang santai, bahkan mengantar Brigitte Macron ke mobilnya untuk meninggalkan istana. Pada kunjungan Macron ini, Indonesia dan Prancis sepakat memperkuat kerjasama berbagai bidang, mulai dari teknologi, militer, pendidikan, hingga program makan bergizi gratis. Tak hanya itu, Prabowo juga mengajak Macron ikut mendorong kemerdekaan Palestina. Apa yang disampaikan oleh Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka. Presiden Prancis Emmanuel Macron akan berada di Indonesia hingga 29 Mei. Sebelum mengakhiri kunjungannya, Macron berencana mengunjungi Candi Borobudur dan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Tim Liputan Kompas TV.
Informasi terkini terkait dengan lawatan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah akan kami hadirkan kembali dalam Breaking News Kompas TV sesaat lagi.